Selamat pagi, salam sejahtera untuk kami semua, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan memulai dengan ibadah singkat kita. Mari kami bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa yang sangat baik, Bapa yang bertanggung jawab dalam setiap kehidupan kami Tuhan, Allah yang penuh kasih sayang dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami akan memulai dengan ibadah singkat kami ini Tuhan. Kami mohon kehadiran-Mu. Biarlah Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Terlebih Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang sangat baik. Kami memulai dengan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Dia
Haleluya, selamat hari Minggu saudara-saudara. Selamat bertemu lagi dengan saya, Pendeta Y.E. Aondatu. Pagi yang berbahagia ini, saya akan membaca sebuah ayat dari kitab Nabi Yesaya, Fatsal yang ke-46. Yesaya Fatsal yang ke-46, saya akan baca ayat yang ke-4. Yesaya 46 ayat yang ke-4. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya, dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Kata menyelamatkanmu dalam bahasa Inggris, melepaskanmu. Saudara-saudara, ini adalah janji dari Tuhan kepada orang-orang Israel, kepada kita sekalian, bahwa sampai masa tua kita, Tuhan akan bersama dengan kita. Mari kita perhatikan kalimat demi kalimat. Yang pertama, sampai masa tuamu aku tetap dia. Dalam bahasa Inggris dipakai kata, walaupun sampai masa tuamu, aku tetap dia. Bahkan ketika saudara melihat di dalam kaca dan melihat diri saudara sendiri berubah, mulai lebih banyak kerutan-kerutan, mulai tidak ada rambut, mulai hanya beberapa gigi yang ada. Bahkan dia, Allah kita, tetap sama. Dia tetap Tuhan yang tidak pernah berubah, Allah yang tidak berubah. Sama seperti hal inilah yang Tuhan katakan, bahwa Dia juga yang membawa kita dari kandungan ibu kita menjadi seorang bayi. Dari bayi adalah tetap Dia yang mengingatkan kita bahwa Dia akan selalu ada di sisi kita sampai masa tua kita, sampai masa kita lanjut usia. Walaupun kekuatan saudara dan energi saudara mulai berkurang, tetapi Yesus atau Tuhan kita tetap sanggup membawa kita. Walaupun rambut kita sudah menjadi putih, Dia berkata, aku tetap sama. Kalau saudara baca lebih jauh, Dia berkata, aku menggendong kamu dan akan menyelamatkan kamu. Bahasa Inggris, melepaskan kamu. Daripada kita menyebut maut adalah kematian, adalah satu perjalanan akhir dari hidup kita, tetapi Allah menyebutnya sebuah kelepasan.
Kenapa? Karena Allah yang membawa kita. Dia menggendong kita. Jadi kematian itu hanyalah sebuah pintu gerbang kepada sebuah kehidupan yang kekal. Mari kita renungkan pagi hari ini bahwa kita dari kandungan sampai nanti Tuhan lepaskan kita ke dalam pintu gerbang awal hidup yang kekal. Itu adalah Tuhan yang tidak berubah, Tuhan yang sama, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Seperti apa yang dikatakan oleh Ibrani 13 ayat 4 dan 5, ayat 5 dan 6. Dan saudaraku, Yesus juga berkata kepada kita bahwa disinilah janji Tuhan menjadi nyata. Seperti aku mengawali engkau dengan menciptakan engkau, aku lebih daripada menginginkan untuk membawa engkau dan memikul engkau sebagai satu pikulan. Sampai akhirnya aku akan melepaskan engkau ke sebuah kehidupan yang tidak usah lagi bimbang, tidak usah lagi susah, tidak usah lagi menangis, tidak usah lagi ada beban, dan tidak ada akhirnya, yaitu kekal bersama dengan Sang Pencipta. Kenapa? Karena aku tidak berubah. Sama seperti ditulis dalam Ibrani 13 ayat 8. Tuhan Yesus tidak berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Ya. Sama seperti saya masih kecil sampai sekarang. Kita sudah tua, Tuhan Yesus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dan itu sebabnya kita harus bersandar kepada Tuhan yang selalu setia kepada janjinya, setia kepada segala perjanjiannya. Di dalam Alkitab ada 7.000 perjanjian. Dari 7.000 perjanjian itu ada 3.000 perjanjian tentang hidup berkelimpahan, hidup diberkati oleh Tuhan. Dan belum semuanya perjanjian itu digenapi. Ya. Sekarang datang pertanyaan kepada saudara dan saya. Apakah saudara sudah menyerahkan hidup saudara kepada tangan Pencipta yang kekal? Tuhan Pencipta dan Tuhan kita. Tangannya terbuka dan sangat kuat, cukup kuat untuk mempertahankan, menjaga kita sampai selama-lamanya, di mana kita dilepaskan kepada satu pintu gerbang kekekalan. Saudara-saudara, panjang umur memang janji Tuhan, tetapi panjang umur tidak terlalu perlu bagi orang yang hidup dengan Tuhan.
Paulus berkata dalam Filipi pasal 1, hidupku Kristus dan mati itu untung. Sampai dia bilang, aku bingung di mana aku harus tinggal. Sebab bersama dengan Kristus itu yang terbaik. Tetapi untuk tinggal bersama dengan jemaat Filipi, dia bimbang, dia bingung. Kita baca ayat 22-nya, saudara. Di dalam ayat ke-22 dikatakan oleh Paulus lebih jauh, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, kalau Tuhan tentukan Paulus harus hidup di dunia, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Kalau aku hidup di dunia, aku ingin berbuah. Aku ingin menjadi sebuah tanaman yang berbuah. Lalu dia akhiri dengan perkataan, jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Ini pernyataan seorang rasul yang sangat rendah hati. Dia bilang dia tidak tahu harus memilih yang mana. Bersama dengan Tuhan, itu yang terbaik. Tetapi tinggal di dalam dunia untuk menjadi sebuah hal yang berbuah, dia bimbang dan dia bingung apa yang dia harus pilih. Nah, kita lompat kepada perjanjian lama bagaimana Raja Hizkia ketika ditentukan harus mati, Tuhan mengutus Yesaya dan berkata, Yesaya kasih tahu kepada Hizkia bahwa hari ini dia akan meninggal. Tidak akan hidup lagi. Yesaya masuk dan dia sampaikan pesan Tuhan kepada Hizkia bahwa hari ini Hizkia akan meninggal dan tidak akan hidup lagi. Yesaya keluar, lalu saudara-saudaraku, Hizkia memandang tembok dan menangis terseduh-seduh, meminta belas kasihan Tuhan, meminta pertolongan daripada Tuhan. Dan saudaraku, Yesaya masih di halaman, belum keluar, masih di halaman. Datang firman Allah lagi kepada Yesaya, balik kembali, kasih tahu sama Hizkia bahwa umurnya ditambah 15 tahun lagi. Kembalilah Yesaya dan berkata, umurmu ditambah 15 tahun lagi. Tetapi saudara, pada kurun waktu 15 tahun itu, Hizkia mempunyai seorang anak yang akan menjadi penerusnya, yaitu Raja Manasye. Dan Manasye ini tertulis raja yang paling jahat di dalam sejarah Israel. Dia membangun bukit-bukit pengorbanan di atas gunung. Dia menyerahkan anaknya sendiri sebagai korban kepada dewa yang bukan Tuhan. Jadi panjang umur belum tentu akan menghasilkan berkat. Saudara bisa minta panjang umur, Tuhan janji akan memberikan umur yang panjang. Kalau kita seperti Paulus, hidup di dunia berarti baginya memberi buah. Jadi saudara-saudara, hidup yang indah adalah hidup yang berserah kepada Tuhan dari kandungan sampai dia lepaskan di pintu gerbang kekekalan. Dia bilang, aku akan menggendong kamu. Apa bedanya berhala dengan Tuhan? Berhala itu kita yang harus gendong-gendong, kita yang harus angkat-angkat. Tetapi Tuhan, Dia yang menggendong kita, Dia yang mengangkat kita.
Saudara-saudara sekalian, biarlah hati saudara dikuatkan, hati saudara terhibur, hati saudara disukacitakan, hati saudara diteduhkan, hati saudara ditenangkan. Itu sebabnya saudara, pada pagi hari ini mari kita memandang kepada Tuhan. Dia yang mengadakan dan menyempurnakan iman kita. Dalam kitab Wahyu dia disebut Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ya. Dia adalah sebelum bumi dijadikan sudah ada, dia maha ada. Dan setelah bumi nanti lenyap, ketika semua manusia sudah tidak ada lagi, dia tetap ada di dalam kekekalan. Dan bagian pertama kita tidak tahu, tapi bagian akhir kita akan hidup bersama-sama dengan dia di dalam kekekalan. Untuk sekarang dia berkata, sampai masa tuamu aku tetap dia. Aku tetap dia yang menggendong kamu, dan aku akan melepaskan kamu. Sekian firman Tuhan, saudara-saudara. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan menjaganya dan memelihara dalam hatinya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita ambil roti dan anggur sebagai persiapan dalam perjamuan Tuhan. Kita angkat roti di tangan kanan dan dengar dulu pembacaan firman Allah. Setelah makan, Yesus mengambil seketul roti, mengucap berkat lalu memecah-mecahkannya dan membagi-bagikan kepada murid-muridnya sambil berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan karena kamu. Makanlah seberapa banyak kali kamu makan, memperingati kematianku sampai aku datang kembali. Mari dengan iman dan percaya kepada Sang Pemelihara hidup, kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan di tangan kanan. Demikian cawan ini adalah cawan perjanjian baru di dalam darah Kristus. Minumlah seberapa banyak kali kamu minum, memperingati kematianku sampai aku datang kembali. Bukankah cawan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari dengan penuh percaya dan iman kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk tubuh dan darah-Mu. Engkau berkata, barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Dan Engkau akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Berkatilah Tuhan semua yang mendengar firman-Mu. Berkatilah segala bangsa yang sedang mengalami wabah. Kami yakin Engkau maha tahu, maha mengenal, maha mengerti dan maha mengatur segala sesuatu. Itu sebabnya kami tidak usah takut dan bimbang, karena Engkau selalu membawa kami, menggendong kami dari masa bayi sampai kami dilepaskan kepada pintu gerbang kekekalan. Engkau selalu bersama dengan kami. Tuhan, berkatilah rakyat Indonesia, berkatilah tukang batu, tukang belah batu, buruh tani, tukang-tukang beca, rakyat jelata, rakyat yang susah. Tuhan tolong, Tuhan memelihara, Engkau yang memelihara burung gagak, burung pipit,
burung gereja, Engkau juga memelihara umat-Mu Tuhan, yang diciptakan menurut peta dan teladan Engkau. Berkatilah perniagaan umat-Mu, berkatilah Tuhan, sehingga kami lepas lebih cepat daripada wabah yang mematikan ini, karena kami hidup di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikanlah rezeki kepada kami setiap hari, dengan tidak kurang satu apa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepada mereka yang baru lepas dari operasi, baru dilepaskan dari rumah sakit, baru sembuh dari sakit penyakit. Engkau berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kami yang setiawan. Haleluya. Amin. Sekian renungan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai bertemu sebentar sore jam 5. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.